datang kepadamu, kau terima diriku, kau segarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab kau sanggup, sebab kau sanggup. Kau kekuatanku, kau penghiburku, kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu, Yesus. Ku datang kepadamu, kau terima diriku, kau segarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab kau sanggup, sebab kau sanggup. Kau kekuatanku, kau penghiburku, kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu. Kau kekuatanku, kau penghiburku, kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu, Yesus. Kami berikan segalanya hanya bagimu Tuhan, hanya untuk kemuliaan-Mu, hanya untuk kerajaan-Mu. Kami datang untuk menyembah-Mu, kami datang untuk memuji-Mu Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Kau segalanya, Kau segalanya bagi hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Shadaramu, kirarabayashi, kararabararabayashi, kirarabayararabayashi. Haleluya, Kaulah kekuatan kami, Kaulah kehidupan kami, Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya, ku sembah, ku agungkan, ku tinggikan Engkau, Yesus. Haleluya, ku sembah, ku sembah Kau lebih lagi, lebih dalam lagi.
segalanya Tuhan. Oh, haleluya. Sebab kalau Tuhan kekuatan kami Yesus, Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janji-Mu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagi-Mu, Yesus. Oh, Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janji-Mu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagi-Mu, memberikan hidupku bagi-Mu, memberikan hidupku bagi-Mu, Yesus. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Pagi ini kita akan membaca bersama-sama di dalam kitab Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-48. Ayat yang ke-18. Kitab Nabi Yesaya 48 ayat yang ke-18. Mari saudara perhatikan firman Tuhan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku atau firmanku, ya. Sekiranya engkau memperhatikan firmanku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ya, saya ulangi supaya saudara mengerti benar ayat ini, ya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku atau firmanku, ya saudara, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu
akan seperti kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ya. Pokok daripada ayat ini, ya, saudara perhatikan. Pokok dari ayat ini yaitu memperhatikan perintah-perintahku, kata Tuhan, ya, atau memperhatikan firman Tuhan. Saudara, untuk sampai saat ini, ya, Tuhan masih terus berbicara kepada kita supaya kita itu memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Kita setiap pagi datang di tempat ini, kita mendengarkan firman Tuhan, itu sama dengan kita memperhatikan firman Tuhan. Ya. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan, diberi suatu jaminan, yaitu damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Sungai itu bisa kering, saudara-saudara. Ya, sungai itu bisa berubah menjadi jalanan. Satu contoh, saudara, ini jalanan Kalimati ini, ya, saudara. Kira-kira tahun 50-an. Itu sungai, saudara, ya. Kalimati itu sungai. Sampai dinamakan Kalimati, sungainya mati. Ya. Itu berantas itu, saudara. Kalau saudara melihat tanggulnya itu sungai berantas itu dulu lebarnya setanggul itu. Tapi sekarang itu sudah hampir separuh. Ditanami tanaman-tanaman. Mungkin nanti berapa puluh tahun lagi berantas itu akan jadi kering. Ya. Di sini menggambarkan bahwa sungai itu bisa kering. Tetapi orang yang memperhatikan firman Tuhan, kata memperhatikan itu yaitu mendengar terus direnungkan, ya, mendengar firman Tuhan, direnungkan. Setelah direnungkan itu dihayati, supaya hidup kita itu sesuai dengan firman Tuhan. Ya, dikatakan kalau itu firman Tuhan kita perhatikan, kita renungkan, kita hayati, kita terapkan dalam hidup kita, dikatakan
damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Ya, sungai boleh kering, tetapi orang yang memperhatikan firman Tuhan itu seperti sungai yang tidak pernah kering. Saudara, kita ini harus selalu memperhatikan firman Tuhan. Ya, saudara mesti berpikir begini ya. Saya ini jadi orang Kristen sudah berapa lama? Apakah kekristenan saya itu seperti sungai yang selalu mengalir, atau kekristenan saya itu tambah hari tambah seperti sungai yang dangkal? Ya, sungai yang semakin kurang airnya dan semakin kering. Itu saudara mesti harus memperhatikan itu. Sebab kalau tidak, saudara, ya, saya selalu katakan hidup di dunia ini tidak ada yang disebut damai sejahtera, itu tidak ada. Saudara pernah mengalami hidup damai, tentrem, ayem? Tidak ada, saudara. Pasti ada kesusahan, ya, pasti ada, ya, kesakitan, pasti ada penderitaan. Hidup di dunia itu tidak bisa ada damai sejahtera. Tetapi orang yang memperhatikan firman Tuhan hidupnya diberi damai sejahtera, juga digambarkan, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah. Damai sejahtera, kebahagiaan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara pernah melihat gelombang laut itu berhenti? Tidak pernah, saudara. Ya. Gelombang laut tidak pernah berhenti, sampai kapanpun gelombang laut tidak pernah berhenti. Dan dikatakan, nek saudara memperhatikan firman Tuhan, ya, itu damai sejahtera atau kebahagiaan kita itu selalu ada di dalam hidup kita. Nah, kebanyakan, saudara, ya, kebanyakan kita itu tidak bisa. Saya beri contoh baru saudara tahu, ya. Saya beri contoh baru saudara tahu kalau saudara itu sebetulnya kurang memperhatikan firman Tuhan. Ya, coba kita buka di dalam Amsal Fatsal 12 ayat 15. Ini yang menyebabkan saudara itu
sulit untuk memperhatikan firman Tuhan. Ya, ini yang merupakan sandungan buat kita untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Ya, coba saya bacakan Amsal Fatsal 12 ayat yang ke-15, dikatakan begini, saudara. Jalan orang bodoh lurus. Ya. Jalan orang bodoh itu lurus dalam anggapannya sendiri. Ya. Orang bodoh itu menganggap jalannya itu sudah lurus. Sekarang saudara tanya, orang yang bodoh itu orang yang bagaimana? Tidak ada seorang yang mau dikatakan orang bodoh, tidak mau. Ya. Semua orang tidak mau disebut, kamu itu bodoh. Tidak mau, saudara. Tetapi kata-kata bodoh ini, ya, kalau kitab suci berkata bodoh itu bukan karena saudara memang bodoh, kurang pendidikan. Bukan. Kata bodoh di dalam Alkitab ini, sekalipun saudara berpendidikan tinggi lah, sampai mencapai gelar profesor, doktor lah, ya. Tetapi kalau saudara itu nganggep aku kus bener, ya, lurus. Kalau saudara menganggap aku kus bener, orang yang sudah benar itu tidak perlu dibenerno lagi. Bahkan firman Tuhan pun tidak bisa. Sebab aku wis benar. Ya, dikatakan orang bodoh itu menganggap lurus, wis benar. Ya, firman Tuhan tidak mempan untuk meluruskan hidup saudara. Nah, ini yang menyebabkan manusia itu susah, menderita, sengsara, sakit, bahaya, mati. Karena manusia itu nganggep aku kus bener. Ya, wes tak aku kus bener, menganggap dirinya itu sudah benar. Firman Tuhan wes gak kuat untuk mengubah pendirian saudara, tidak kuat. Maka firman Tuhan itu cuma kanggo dirungok-rungok notok, tapi tidak mengubah hidup kita. Sebab kita punya hidup itu sudah menganggap aku kus bener. Ya. Nah, ini bahayanya orang yang tidak memperhatikan firman Tuhan. Ya. Cobalah saudara nek diam itu direnungkan. Tidak ono manusia itu yang menganggap dirinya itu ngeleat-ngeleat, tidak ada. Menganggap dirinya kok lurus. Ya. Sampai firman Tuhan tidak bisa menembus dia, sebab dia sudah menganggap lurus. Bisa api. Apalagi orang-orang percaya kepada aku percaya mbek Tuhan, wis lah ojo macam-macam, pokoknya aku percaya mbek Tuhan. Sampai firman Tuhan sendiri tidak bisa kita terima, aku percaya mbek Tuhan.
Tapi percaya yang bagaimana, itulah yang Tuhan kepingin luruskan, ya. Maka itu di dalam Yesaya pasal 48 ayat yang ke-18 itu dikatakan, ya, orang yang memperhatikan firman Tuhan. Artinya saudara, tidak lagi menganggap dirinya itu sudah lurus seperti ini. Jalan orang bodoh tadi, cobaan tadi, Amsal tadi, ya. Amsal, jalan orang bodoh lurus menurut anggapannya sendiri. Meskipun saudara itu pinter, katakanlah, ya, saudara itu teolog yang sudah mempelajari firman Tuhan yang hebat, belum tentu dia itu hidup memperhatikan firman Tuhan, belum tentu, saudara. Malah saudara, teolog sing pinter-pinter itu ini itu main, saudara. Otaknya itu main. Saudara percaya enggak? Ada teolog yang sudah sekolah luar negeri sampai mana tempat, gak percaya surga neraka itu, gak percaya. Coba saudara, ono teolog yang sudah belajar sampai luar negeri, sampai macam-macam, sampai dapat banyak gelar, itu tambah gak percaya ada surga, ada neraka, gak percaya. Coba bayangno. Padahal firman Tuhan itu jelas-jelas berbicara ada surga, ada neraka. Tidak percaya. Saking ini itu terlalu main. Tidak percaya akan firman Tuhan. Padahal dikatakan teolog itu orang yang mempelajari tentang Allah, malah gak percaya firman Tuhan. Jadi belum tentu. Maka itu di dalam Amsal pasal 12 ayat 15 tadi dikatakan orang bodoh itu menganggap dirinya itu benar. Maka itu walaupun teolog yang hebat sekalipun, kalau dia tidak hidup menurut akan firman Tuhan, itu dikatakan bodoh. Ya, maka itu yang penting saudara, kita ini nurut firman Tuhan. Nek kita nurut firman Tuhan, mungkin saudaraku kurang pendidikan gak popo. Asalkan kita itu nurut firman Tuhan. Firman Tuhan berkata apa, nurut. Ya. Dengan menurut firman Tuhan itu saudara, ya, saudara perhatikan. Dengan nurut firman firman Tuhan itu berkuasa. Cobalah, saya sudah sering ingatkan Ibrani pasal 4 ayat 12. Ya, mungkin saudara sudah banyak dengar tapi tidak ngerti. Ibrani 4:12 itu tidak ngerti. Tidak ngerti saudara, ya, bahwa firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Ya, tidak ngerti. Kalau firman Tuhan itu hidup dan berkuasa,
Sekalipun kita tidak berpendidikan, tetapi kita itu memperhatikan firman Tuhan, mempercayai firman Tuhan, supaya saudara akan memperoleh hidup. Ya, seperti firman Tuhan itu hidup. Ya. Ayo dibaca saja. Rasanya saudara itu rotok ragu-ragu. Ibrani pasal 4 ayat 12. Ya. Sebab firman Allah hidup. Jadi firman Allah yang tertulis di dalam kitab suci ini itu firman yang hidup. Bukan mati, hidup dan kuat. Kata kuat itu berkuasa dan lebih tajam. Nah, karena kuasanya itu lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Pedang yang bermata dua sing kesana kena, kesini kena, itu tajam. Sing golek pedang bermata dua sing paling tajam di dunia ini, tetapi masih lebih tajam firman Tuhan. Ya, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Pedang yang bermata dua ndak bisa memisahkan jiwa dan roh, ndak iso. Ya, sebab pedang bermata dua itu hanya bisa memisahkan benda. Benda dipisahkan, tetapi jiwa dan roh itu ndak iso. Tetapi firman Tuhan itu begitu tajam sehingga jiwa dan roh dipisahkan, ya. Sendi-sendi atau organ-organ tubuh kita, sumsum kita. Saudara, kalau saudara berkesempatan baca ilmu kedokteran, saudara akan heran-heran bagaimana tubuh kita ini, saudara. Saudara akan heran-heran, ya opo kok iso dadi kok ngene. Saudara makan, itu nasi itu putih. Ya, saudara makan, itu setelah masuk di dalam perut itu dipisah-pisah, zat-zat yang ada di dalam nasi itu dipisah-pisah menjadi darah, menjadi apa-apa untuk membuat tubuh kita itu menjadi sehat. Sudah dokter ndak iso ngerti kok iso gitu tuh ya apa, cuma bisa menjelaskan tapi ndak ngerti kok iso sampai gitu. Ya. Oh, Allah itu luar biasa. Saudara ndak pernah mikirkan moto ini kok iso lihat itu ya apa caranya. Orang membuat mata itu gampang, tapi membuat mata melihat itu ndak iso. Tetapi Allah itu berkuasa. Ya. Allah itu sangat berkuasa. Itu sebabnya saudara dikatakan Dia akan memisahkan jiwa dan sendi-sendi dan sumsum, sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Bahkan Dia memberi kita pikiran, itu luar biasa. Nah, semuanya itu saudara, Tuhan menghendaki supaya kita ini ngerti.
memperhatikan firman Tuhan supaya kita itu memperoleh damai sejahtera. Supaya kita ini memperoleh kebahagiaan seperti sungai yang tidak pernah kering, seperti gelombang lautan yang tidak pernah berhenti. Begitulah damai sejahtera yang Tuhan berikan pada kita. Padahal kita ini hampir tiap hari ngalami susah iki, susah iku, menderita ini, menderita itu, ngalami sakit iki, sakit itu. Wes rasanya hidup tuh dikepung dengan penderitaan. Tetapi saudara, kalau kita memperhatikan firman Tuhan memberikan kita damai sejahtera, saudara. Hati yang penuh ketenangan. Saudara akan tahu kenapa saya ini hidup. Ya, saudara akan tahu kenapa saya ini hidup. Oh, saya hidup ini karena saya pintar nyambut gawe, iso golek pangan, pintar golek pangan, iso hidup karena mangane enak. Itu hanya pikiran kita hanya sampai di situ. Tetapi kita tidak pernah memikirkan bahwa hidup itu karena kemurahan Tuhan. Dan kemurahan Tuhan itu menghendaki saudara dan saya itu memperhatikan firman Tuhan. Ya, saudara yang setiap pagi mendengarkan firman Tuhan, perhatikno firman Tuhan. Ojo nganggep, oh kowe salah lho, kowe itu, aku kok bener, salah apa aku? Wah, itu menunjukkan bahwa orang itu di hadapan Tuhan terlalu bodoh, menganggap dirinya itu sudah benar, padahal firman Tuhan salah kamu. Ya, kita sering menganggap diri kita itu sudah benar. Ya, saudara, Yesaya 48 ayat 18 dieling-eling. Ya, nek kamu memperhatikan firman Tuhan, kamu akan memperoleh damai sejahtera. Tetapi Amsal Fatsal 12 ayat 15 katakan, orang bodoh itu nganggep dirine dewi wis bener. Wah, aku harus mempelajari firman Tuhan, aku harus bener. Salah, saudara. Ya, salah. Oleh sebab itu, orang yang mengerti firman Tuhan, ya, orang yang mengerti firman Tuhan akan berkata seperti Yohanes Fatsal 3. Yohanes Fatsal 3 ayat yang ke-30 mengatakan begini, dengarkan. Biar Tuhan semakin bertambah-tambah, aku semakin berkurang-kurang. Itu orang yang memperhatikan firman Tuhan. Biar Tuhan semakin bertambah-tambah, aku semakin berkurang-kurang. Kalau ada teguran-teguran, ya, kalau firman Tuhan menegur diri saudara, saudara berkata, ya Tuhan, biar Engkau semakin bertambah-tambah, aku semakin berkurang-kurang. Ya, kalau kita sebegitu, Tuhan berkata, oh, damai sejahteramu itu seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaanmu itu seperti lautan
gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ya, nah, mari saudara-saudara, kita akan berdoa, Tuhan, tolong saya supaya saya ojo terlalu nganggep, wah aku kus bener. Salah, saudara. Tetapi kita berkata, biarlah Tuhan semakin bertambah-tambah, aku semakin berkurang-kurang. Ayo berdiri semua, kita mau berdoa. Ya. Oh, kalau saudara ini firman saudara betul-betul terapkan dalam hidup saudara, lihat hidup saudara pasti lain sama sekali. Ya, mari kita berdoa. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan, yang menjadi halangan-halangan, yaitu kami sering menganggap kami itu sudah baik. Sering kami menganggap diri kami itu sudah benar. Padahal diri kami ini banyak kekurangan, banyak kelemahan, penuh dengan cacat celah. Kami tidak tahu itu merupakan kebodohan. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan, firman-Mu berkata, siapa memperhatikan firman Tuhan, artinya mendengar dan merenungkan serta menghayati, akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaan kami seperti gelombang lautan yang tidak pernah berhenti. Tuhan, Roh Kudus, tuntunlah kami dan arahkan hidup kami ke sana. Jangan kami masih terlalu kukuh bahwa diri kami ini sudah benar. Jangan Tuhan, itu sangat menghalang-halangi akan firman-Mu untuk kami renungkan dan kami hayati. Tuhan, kiranya firman-Mu ini berkenan mengena hati kami dan mengubah hati kami seperti Ibrani pasal 4 ayat 12. Firman-Mu yang hidup itu akan mengubah hidup kami menjadi hidup yang memperhatikan firman Tuhan dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati sepanjang hari ini. Apa yang kami kerjakan Engkau berkati. Asalkan sepanjang hari ini kami selalu berorientasi dengan firman-Mu, selalu memperhatikan firman-Mu. Terima kasih Bapak. Biar damai sejahtera-Mu Bapa, berkat kasih-Mu Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Yesus datang. Dalam nama Yesus Kristus, mari katakan bersama-sama, amin.